Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/MEM/2018 tentang pedoman pelaksanaan kaidah teknik pertambangan yang baik dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Lampiran 2 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia nomor 1827/30/MEM/2018 tanggal 7 Mei tahun 2018, pedoman pengelolaan teknis pertambangan ruang lingkup pada pedoman ini terdiri atas eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, dan pengujian alat pertambangan, commissioning, pemanfaatan teknologi, kemampuan rekayasa rancang bangun, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan, pemasangan tanda batas, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, pengangkutan, dan pengelolaan teknis pasca tambang. Acuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49. 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 940, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059. 3. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5111 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang perubahan kelima atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 28, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6186.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang pembinaan, pengawasan, penyelenggaraan, pengelolaan usaha pertambangan, mineral dan batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5172. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 114, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887. 8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289. 9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782. 10. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelaksanaan kaidah pertambangan yang baik dan pengawasan penambangan mineral dan batubara, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596. 'Pengertian 1. Air tambang adalah air yang berada di lokasi dan atau berasal dari proses kegiatan pertambangan, baik penambangan maupun pengolahan, termasuk air larian di area penambangan. 2. Alat pertambangan adalah peralatan yang digunakan yang menjadi bagian dari suatu sistem operasional tambang, mulai dari eksplorasi, konstruksi, penambangan, pengolahan dan atau pemurnian, serta pengangkutan yang tidak terpisahkan. Cadangan mineral dan batubara yang selanjutnya disebut cadangan adalah bagian sumber daya derajat keyakinan terunjuk dan atau terukur yang setelah dievaluasi secara ekonomis, teknis, lingkungan dan hukum dinyatakan layak tambang. Eksplorasi pendahuluan adalah kegiatan teknis dalam rangka penyelidikan umum untuk mengetahui kondisi geologi regional, indikasi adanya jebakan mineral dan endapan batubara, termasuk prospeksi. Lima, eksplorasi rinci adalah kegiatan teknis dalam rangka memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari komoditas tambang. Geoteknik tambang adalah pengelolaan teknis pertambangan yang meliputi penyelidikan, pengujian contoh, dan pengolahan data geoteknik serta penerapan rekomendasi geometri dan dimensi bukaan tambang serta pemantauan kestabilan bukaan tambang.
Jalan pertambangan adalah jalan khusus yang diperuntukkan untuk kegiatan pertambangan dan berada di area pertambangan dan area proyek yang terdiri atas jalan penunjang dan jalan tambang. 8. Jalan tambang produksi adalah jalan yang terdapat pada area pertambangan dan atau area proyek yang digunakan dan dilalui oleh alat pemindah tanah, mekanis dan unit penunjang lainnya dalam kegiatan pengangkutan tanah penutup bahan galian tambang dan kegiatan penunjang pertambangan. 9. Jalan penunjang adalah jalan yang disediakan untuk jalan transportasi barang orang di dalam suatu area pertambangan dan atau area proyek untuk mendukung operasi pertambangan atau penyediaan fasilitas pertambangan. 10. Jalan masuk adalah jalan untuk masuki area tambang permukaan dan tambang bawah tanah. 11. Kajian geoteknik adalah kegiatan penyelidikan di laboratorium dan atau di lapangan untuk mengetahui sifat fisik dan mekanik batuan dan atau tanah yang diperlukan dalam rangka perencanaan dan desain tambang. 12. Kajian hidrologi adalah kegiatan penelitian untuk melajari dan mengetahui pergerakan, distribusi, kuantitas, dan kualitas air permukaan dalam rangka perencanaan dan kegiatan pertambangan. 13. Kajian hidrogeologi adalah kegiatan penelitian untuk mengidentifikasi dan mempelajari lapisan batuan yang mengandung air tanah, aquifer, karakteristik hidrolika air tanah, serta kuantitas dan kualitas air tanah dalam rangka perencanaan dan kegiatan pertambangan. Kajian teknis adalah kegiatan penelitian untuk mempelajari dan mengetahui sifat keteknikan yang di dalamnya memuat analisis risiko. 15. Kapal keruk pertambangan yang selanjutnya disebut kapal keruk. Adalah kapal yang digunakan untuk kegiatan penggalian penambangan, termasuk kapal yang digunakan sebagai sarana penunjang yang dilakukan dari permukaan air, yang meliputi kapal keruk mangkok, kapal keruk bangkok isap, bucket wheel dredge, kapal keruk gomak, cengkraman, clamshell, kapal isap produksi, kapal isap stripping, kapal isap borehole mining, dan ponton isap produksi. Kelekan teknis adalah terpenuhinya kesiapan, kelengkapan, dan kesesuaian dengan kriteria teknis. Kemajuan tambang adalah perkembangan kegiatan penambangan yang telah dicapai pada periode tertentu. 18. Neraca air water balance adalah perhitungan jumlah total volume air masuk dan keluar sistem atau peralatan yang mana volume air masuk sama dengan volume air keluar. 19. Neraca energi balance adalah perhitungan total energi masuk dan keluar sistem atau peralatan yang mana jumlah energi masuk sama dengan jumlah energi keluar. 20. Neraca material balance adalah perhitungan total material yang masuk dan yang keluar sistem atau peralatan yang mana jumlah material yang masuk sama dengan jumlah material yang keluar. Neraca metallurgical balance adalah perhitungan jumlah total massa logam masuk dan keluar sistem atau peralatan yang mana massa logam masuk sama dengan massa logam yang keluar. 22. Orang yang berkompeten person
adalah orang yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman untuk melakukan pelaporan hasil eksplorasi, estimasi sumber daya, dan estimasi cadangan mineral dan batu bara yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Pengujian alat pertambangan commissioning adalah kegiatan menilai kesiapan, kelengkapan, kesesuaian, dan kelaikan alat pertambangan baik berdiri sendiri atau dalam sebuah rangkaian proses untuk mengetahui kehandalannya. 24. Penyangga alami adalah batuan dengan dimensi tertentu yang ditinggalkan, tidak ditambang pada tambang bawah tanah dan difungsikan sebagai penyangga. 25. Probabilitas longsor, probability of failure, adalah tingkat kemungkinan suatu lereng berpotensi longsor akibat nilai dari satu atau lebih parameter geoteknik yang menyimpang dari perhitungan faktor keamanan lereng FK lebih kecil atau sama dengan 1. Terima kasih. Thank you. Alhamdulillahirabbil alamin.